Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Jalan Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Nah, buat Anda yang beragama non-muslim, saya ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan juga yang berbahagia. Nah pemirsa, pada video kali ini saya akan sedikit membuat tutorial mengenai bagaimana cara mencetak gula pemirsa. Nah pemirsa, untuk menyingkat durasi, kita lanjut ke proses pencetakannya pemirsa. Pemirsa, setelah beberapa jam kemudian, air nira aren atau yang lebih sering disebut dengan legen aren itu setelah beberapa jam akan mengental seperti ini pemirsa. Nah pemirsa, sedikit berbagi tip untuk mengetahui apakah air legen ini atau air nira aren ini siap dicetak atau tidak, itu seperti ini pemirsa. Nah ini kita ambil pakai sutil ini pemirsa. Nah kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam gayung yang sudah diisi air seperti ini. Nah seperti ini pemirsa. Nah ini nanti kalau ini kita ambil pakai tangan seperti ini, nah ini sudah mengeras, itu berarti gula siap untuk dicetak pemirsa. Namun ini masih kelihatan lembek pemirsa, jadi ini sebentar lagi pemirsa. Nah pemirsa, ketika air nira aren atau air legen itu yang sudah kita rebus beberapa jam itu sudah sedemikian mengentalnya, itu hal yang harus kita lakukan adalah sering-sering mengaduk pinggirannya pemirsa. Bahkan bawahnya itu harus sering kita aduk pemirsa. Tujuannya supaya air yang di bawah sini itu tidak gosong pemirsa. Nah ini harus kita sering-sering kita aduk pemirsa, dan sesekali kita ambil seperti tadi, kita masukkan ke dalam gayung yang sudah diisi air itu. Ketika sudah keras berarti bahan gula ini atau legen ini siap kita cetak menjadi gula pemirsa. Pemirsa, alhamdulillah ini gula yang sudah kita coba beberapa kali menggunakan air yang di dalam gayung tadi dan sudah cukup mengeras. Ini langkah selanjutnya adalah dilakukan sedikit pendinginan pemirsa, karena kalau masih seperti ini langsung kita cetak itu nggak akan jadi pemirsa. Kalaupun jadi itu jelek sekali gulanya pemirsa. Oke, setelah gula itu dalam keadaan seperti ini, alat yang kita gunakan itu seperti ini pemirsa. Nah ini pemirsa, ini karya anak bangsa ini pemirsa. Ini Jepang aja sama Amerika ini bingung ini pemirsa kalau disuruh bikin kayak gini, kayaknya malah nggak bisa ini pemirsa. Ini biasanya yang bisa itu pemirsa tukang-tukang gula itu rata-rata bisa bikin seperti ini. Tapi kalau Amerika bisa bikin pesawat, ini bikin kayak gini kayaknya bingung pemirsa. Nah pemirsa, untuk menyingkat durasi, langkah selanjutnya setelah seperti ini adalah kita lakukan apa ini, kalau bahasa saya itu ini diguyur dulu pemirsa. Nah tujuannya yang pertama adalah supaya sedikit agak dingin, dan yang selanjutnya adalah ini kan air nira ini dalam keadaan warnanya coklat yang agak coklat tua mendekati kehitaman. Nah ini akan saya bikin agak sedikit kuning. Caranya seperti ini pemirsa. Nah ini dalam istilah saya ini diguyur ini pemirsa. Diguyur karena biasanya pelanggan yang membeli gula saya itu biasanya ada dua macam permintaan pemirsa. Jadi kalau yang hanya sekedar
buat minum kopi itu biasanya mintanya begini pemirsa. Lek, gulanya wis dadi urung? Sudah. Kalau ini saya minta yang kuning, Lek. Nah, makanya kalau ada pembeli yang minta kuning itu saya bikinnya agak sedikit lebih lama karena harus saya lakukan pengguyuran seperti ini supaya gulanya itu sedikit agak menguning dan memang lebih cantik pemirsa. Tapi kalau yang mesen itu biasanya tukang apa itu? Tukang es kelapa, tukang cendol, dan tukang-tukang yang kalau di pasar itu biasanya ada tukang cenil itu biasanya mesennya dia mesen yang hitam pemirsa. Jadi gulanya aku minta sing ireng ya, itu biasanya seperti itu. Makanya kalau saya bikin gula itu saya bikin 2 warna pemirsa. Jadi warna yang pertama itu biasanya yang gulanya kuning gitu. Nah terus kadang-kadang juga bikin yang warna hitam, jadi ketika nanti yang orang yang beli itu minta yang hitam ada, kalau minta yang kuning ada. Nah ini pemirsa, ini semakin lama saya lakukan hal seperti ini maka dia bentuknya akan menguning pemirsa. Nah ini semakin kuning dan semakin kuning pemirsa. Nah ini kita campurkan ke tengah, lalu kita putar lagi pemirsa, maka dia akan semakin nguning dan ini akan semakin dingin. Ketika nanti sudah dingin bisa dilakukan pencetakan pemirsa. Sedikit berbagi ilmu pemirsa atau berbagi pengetahuan bahwa kalau orang di kampung saya itu rata-rata kalau nyetak gula itu cetakannya adalah bambu pemirsa, dan bambu ini itu rata-rata kami orang sekampung itu yang sama-sama deres aren atau sama-sama bikin gula itu sudah semacam ada perjanjian lah bahwa kalau tinggi gula itu harus sekian senti dan putaran ininya juga harus minimal, kalaupun nggak sama bedanya jangan terlalu jauh juga tingginya ini pemirsa. Ini kami orang sekampung itu biasanya ada 5, 6 atau 7 orang bahkan lebih kadang-kadang yang nyadap, tapi rata-rata ini ya sama pemirsa karena sama-sama pembuat gula itu nanti pembeli itu tidak iri dan tidak lari ke sebelah. Maka kami para penyadap itu sepakat untuk ukuran itu sama, tingginya sama, satu toros sama, isinya 5 dan harganya juga sama pemirsa, karena rezeki itu harus dibagi adil. Meskipun rezeki itu tidak selamanya harus sama, tapi kami tetap berusaha supaya pembeli itu dibeli di sana, beli di sini atau beli di mana, selama itu masih di kampung kami tidak iri-irian pemirsa. Nah pemirsa, karena ini sudah cukup dingin dan kalau ini terlalu dingin nanti nyetaknya kesini agak susah pemirsa. Jadi itu saja tip yang saya bagikan. Terima kasih Anda yang sudah menonton, terlebih lagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan jika Anda berkenan share pemirsa di teman-teman yang lain, terutama para pemula, supaya kita bisa maju bersama. Pemirsa, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.